Shalom, puji Tuhan. Akan bicara Ebenezer. Marilah kita membuat pengakuan Ebenezer. Maksudnya kita harus berkata semua hanya oleh pertolongan Tuhan. Tahun 2024 kita lalui tentu bukan hanya oleh karena kekuatan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena hikmat kita yang cukup untuk menolong kita. Tapi tentu kita setuju ini semua hanya oleh penyertaan, pertolongan, dan kemurahan Tuhan. Secara pribadi saya harus membuat pengakuan. Bagi saya tahun 2024 itu tahun perjuangan. Ada dua yang saya mau ingatkan kepada kita malam ini tentang penyertaan Tuhan. Yang pertama, mari kita bersyukur atas seluruh kasih setia Tuhan. Tuhan sangat senang mendengar syukur kita. Saya baca di Mazmur 107, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita bersyukur. Saya setuju, ada banyak di antara kita telah membuat pernyataan. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Sehat kita sekarang adalah anugerah Tuhan. Damai sejahtera yang kita lewati, damai sejahtera. Saya sudah amati banyak kehidupan. Bukan karena perkara-perkara besar orang menderita. Ada banyak orang bangun dari tidur saja. Hidupnya bermasalah. Hanya berjalan saja. Ada saja yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan melindungi kita. Kalau Tuhan memagari kita. Semua pasti akan lebih baik. Mari kita sama-sama duduk di rumah Tuhan, merendahkan diri, mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, itu sama dengan kita mengakui kebaikan Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia Tuhan yang setia menolong kita. Maka renungkanlah bersama dengan saya sejenak. Karena Tuhan begitu baik tahun 2024 kepada kita semua. Kira-kira dengan apa akan kita balas kebaikan Tuhan? Seperti Daud pernah berkata di Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mari kita renungkan, berbuat sesuatu membalas kebaikan Tuhan. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita perlu berdoa memohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tahun 2025. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Musa pernah berkata kepada Tuhan di Keluaran 33 ayat 15.
jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sama seperti Musa, saya mau mengajak kita semua untuk berkata, Tuhan, jangan suruh kami memasuki tahun 2025 kalau Tuhan tidak menyertai kami. Penyertaan Tuhanlah alasannya kita berhasil. Penyertaan Tuhanlah alasan bagaimana kita bisa melihat hidup yang lebih baik. Seperti 2 ayat ini mengatakan, yang pertama di Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 2:3. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa saja dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita bisa bekerja, tapi kita tidak bisa menjamin keberhasilan kita. Kita bisa beli obat, tapi tidak ada yang menjamin kesembuhan kita. Kita bisa membeli rumah yang bagus, tempat tidur yang sangat baik, tapi tidak ada yang bisa menjamin tidur nyenyak kita. Kita bisa membeli TV yang sebaik-baiknya dan menonton dari pagi sampai malam. Tapi tidak ada yang bisa menjamin sejahtera kita. Tapi Alkitab sudah membuktikan. Daud berkata, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Harapan kami hanya satu, supaya kita bisa satu doa, satu pengharapan tahun depan lebih baik dari tahun ini. Caranya bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali memohon Tuhan menolong kita. Tidak ada jalan lain kecuali memohon kemurahannya Tuhan. Tuhan itu dekat kepada mereka yang berseru kepadanya. Ayat yang kedua saya mau tunjukkan. Waktu Abraham menyuruh hambanya untuk mencari menantu bagi anaknya Ishak. Lalu hambanya seperti tidak yakin kalau perjalanannya akan berhasil untuk mendapatkan istri bagi Ishak. Maka ayat ini berkata begini, Kejadian 24 ayat 40. Tetapi katanya kepadaku, ini kata hamba Abraham, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan
membuat perjalananmu berhasil. Kita mohon ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengutus minimal malaikatnya menyertai kita. Malaikatnya saja itu sudah sangat menolong. Apalagi Tuhan sendiri yang berjanji menyertai kita. Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Penyertaan Tuhan mutlak untuk keberhasilan. Itulah yang mau kita lakukan malam ini. Selain mengucap syukur, berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Seperti kita, seperti Israel hendak menyeberangi Laut Merah. Anggap saja malam ini seperti kita menyeberangi sebuah perjalanan panjang dalam hidup kita. Kita perlu penyertaan Tuhan. Renungkanlah sementara kita istirahat. Pokok-pokok doa yang hendak kita naikkan masing-masing kepada Tuhan. Coba diteni. Pokok doa yang kita naikkan di akhir tahun ini tulis. Lalu terus doakan sepanjang tahun 2025 secara konsisten. Jangan hanya doakan sekarang lalu abaikan. Bukan. Doakan mulai sekarang. Tulis dengan baik. Doakanlah terus itu tiap hari di tahun 2025. Nanti di akhir tahun kita bisa mengevaluasi bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati ke semua. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Marilah kita bersyukur dan berdoa memohon penyertaan Tuhan.